apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan ibu-ibu di sini semua dalam rangka pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, sebelum kita memulai ke materi yang akan saya sampaikan, saya ingin menanyakan dulu nih ke ibu-ibu, apa materi yang sebelumnya sudah dipelajari? Ada yang masih ingat? Coba Ibu Fitri. Stimulasi pada anak 6-12 bulan. Nah, stimulasi apa aja sih Bu yang biasanya diberikan kepada anak 6-12 bulan itu? Ada yang masih ingat? Ibu? Iya, mengajak bermain. Kemudian ada lagi yang lain yang tahu? Gimana Bu? Mengajak main, iya, mengajak berbicara. Kemudian memberikan MPASI ya yang bergizi gitu. Baik, terima kasih. Nah, ibu-ibu, hari ini materi yang akan saya bahas ini adalah mencuci tangan menggunakan sabun. Ya, bisa disingkat dengan CTPS. Nah, ada 3 pokok bahasan penting yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama yaitu pentingnya, apa sih pentingnya mencuci tangan dengan sabun? Kenapa kita harus cuci tangan dengan sabun? Kemudian yang kedua yaitu cara-caranya gimana kalau mencuci tangan dengan sabun tuh yang baik, yang benar. Dan yang terakhir yaitu kita akan langsung mempraktekkan cuci tangan dengan sabun. Nah, ibu-ibu ada yang tahu nggak di sini mengapa mencuci tangan dengan sabun itu berperan penting dalam pencegahan stunting? Ada yang tahu? Ibu Rosita, tahu nggak? Enggak. Jadi akan saya jelaskan ya, mengapa mencuci tangan dengan sabun itu sangat penting dalam pencegahan penanganan stunting. Jadi kalau kita misalnya ibu sebelum makan, sebelum misalnya menggendong anak gitu, kalau tangan kita kotor kan nanti bisa berakibat buruk ya Bu. Misalnya sebelum makan kita nggak cuci tangan, ternyata di tangannya banyak kuman, nanti bisa menimbulkan penyakit diare gitu. Kalau nggak misalnya yang anak bayi kan kulitnya masih sensitif gitu ya Bu ya, nanti kalau tangannya kotor bisa alergi atau bento-bento gitu ya Bu ya. Nah, sekarang di sini saya akan simulasi nih Bu. Karena simulasinya itu berpasangan 2 orang, mungkin Ibu Siti bisa pindah ke sebelah sini ya. Nanti berpasangannya Ibu Siti dengan Ibu Rosita, Ibu Yani dengan Punten Ibu Sa, Ibu Iim, Ibu Fitri sama Ibu Ita ya. Boleh dipegang ya. Di sini saya akan simulasi menggunakan bubuk lada ya. Yang boleh satu tangan aja Bu. Dimasukin tangannya ke sini, yang nggak pakai sabun dulu. Udah ya. Sekarang Ibu yang sok ngikutin yang lainnya, dua-duanya. Jangan bareng Bu. Ya sok. Udah. Nah, ya. Coba dilihat tangannya yang nggak pakai sabun, ladanya nempel nggak? Nempel. Nempel ya. Kalau yang pakai sabun? Nggak ya? Nggak ya. Ini juga? Nempel. Oh iya, ada ya nempel sedikit Bu. Yang nggak pakai sabun, yang pakai sabun mah nggak nempel ya. Nah, ini tandanya kalau kita cuci tangan tidak memakai sabun itu seperti ini Bu. Kumannya masih nempel ya ke tangannya ya. Kalau misalnya yang pakai sabun, tuh nggak bersih ya. Jadi sekarang udah tahu ya gimana bakteri itu nempel di tangan kita kalau kita cuci tangan tidak memakai sabun. Jadi bisa kita simpulkan ya Bu, kalau misalnya kita cuci tangan dengan sabun saja, dengan air atau dengan air saja itu berbeda ya Bu ya. Jadi harus menggunakan sabun dan air yang mengalir. Saya ingin menyampaikan juga ada 5 waktu yang penting kapan harus cuci tangan. Yang pertama yaitu sebelum makan, ya Bu ya, udah pasti itu. Yang kedua setelah BAB atau buang air kecil gitu. Yang ketiga sebelum menyentuh makanan. Selanjutnya sebelum menyusui, kalau yang masih menyusui gitu Bu. Yang terakhir setelah beraktivitas, misalnya Ibu pulang dari kebun atau misalnya Ibu pulang dari pasar. Nah itu apalagi sekarang ya Bu, kita lagi di masa pandemi ini sudah diingatkan gitu ya, agar kita rajin-rajin mencuci tangan gitu. Nah,
eh, saya ingin tahu biasanya Ibu kalau cuci tangan kira-kira berapa lama? 10 detik, 5 detik? Sabersihna, iya bagus Ibu, sabersihna ya. Nah, nanti sekarang saya di sini akan mendemonstrasikan ke ibu-ibu, ngasih contoh gimana langkah-langkah cuci tangan yang benar. Nanti coba bandingkan sama kebiasaan-kebiasaan ibu di rumah, sama nggak? Kira-kira benar atau enggak ya? Nah, untuk langkah-langkahnya di sini yang pertama basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian gosok kedua telapak tangan secara lembut memutar. Kemudian usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Ya. Yang selanjutnya gosok sela-sela jari. Kemudian bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi mengunci. Ini ya Bu ya. Ini. Kemudian gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Ini. Ya. Yang terakhir letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Ya. Kemudian bilas dengan air bersih dan keringkan. Agar lebih mudah menghafal, di sini kita akan belajar dengan menggunakan joget atau tarian ya Bu ya. Nah, karena tadi udah melihat gitu ya Bu ya demonstrasinya menggunakan video, kemudian aja juga di sini. Sekarang kita akan langsung praktekkan yang tadi memakai sabun dan air mengalir. Boleh kita pindah keluar ya Bu ya? Di luar kita, soalnya wastafelnya ada di luar ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar cuci tangan langsung ya Bu. Ada wastafel dan ada sabunnya. Yang pertama boleh kita sayang dulu Bu tangannya. Ya. Dikasih sabun. Nah cukup ya. Nah ya, digosok kedua telapak tangannya. Sudah cukup ya. Kemudian ya Ibu udah hafal. Kemudian pungkungnya masuk ke sela-sela jarinya Bu. Ya. Ini. Sudah cukup. Kemudian setelah itu mengunci. Ya. Kemudian kalinya Bu tangan yang satunya dikunci juga. Nah gitu siap. Kemudian setelah itu jari yang kiri ya itu. Kemudian jari yang kanannya ya. Kemudian apa Bu di situ? Ya. Yang ditunjukkan tangannya yang kiri, yang kanan. Ya cukup. Maka kunci lagi. Tadi kurang lebih berapa lama ya Bu ya? Ada 20 detik. Ada ya. Jadi kalau cuci tangan nanti jangan cepat. Jadi kan biasanya mungkin ada kuman yang sembunyi di balik kuku gitu ya Bu ya. Nah jadi semuanya sekarang kebersihan gitu ya. Udah juga deh. Sekarang kita kembali ke dalam ya. Jadi nanti jangan lupa dipraktekkan ya Bu ya kalau di rumah mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan juga sabun ya. Nah, ada pesan penting nih yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dilakukan selama kurang lebih paling minimal itu 20 detik ya Bu. Kalau lamanya terserah Ibu lah mau selama apa gitu ya. Kemudian gunakan sabun cair atau sabun batang. Tidak perlu harus selalu sabun cair ya Bu. Mau sabun cair, sabun mandi, sabun batangan, atau sabun
cuci piring gitu, asalkan biasanya kan kalau sabun cuci piring agak keras ya Bu ya, tapi kalau misalnya ibu sudah terbiasa itu tidak apa-apa. Kemudian menggunakan air yang mengalir, tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bu? Udah ya, cukup. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan berdiskusi. Karena udah pas ya duduknya 3 sama 3. Ya? Oke, udah. Dari masing-masing kelompok ya, ada yang membacakan, enggak Bu? Karena terburu-buru Neng. Itu mah kesulitan ya? Kesulitannya karena terburu-buru. Kalau yang kemudahannya? Karena dekat dengan keran air. Siap, terima kasih ya Bu. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya siapa ya? Ibu Fitri. Ibu Fitri. Kadang lupa, kadang terburu-buru. Oh, sama ya, hampir sama. Ibu Badai Kamarana buru-buru. 8. Untuk selanjutnya yang kemudahannya? Untuk kebersihan, kesehatan, dekat dengan tempat cuci tangan. Iya, siap, mantap ya Bu ya. Jadi yang memotivasi ibu itu penting ya buat kesehatan cuci tangan tuh. Nah, kesulitannya yaitu tadi ada dekat dengan keran airnya di masing-masing rumah ada ya Bu ya, keran air ya. Kalau tempat cuci tangannya biasanya kayak dari ember gini atau wastafel gitu atau gimana Bu? Wastafel? Wah, mantap. Iya. Oh, di tempat cuci piring. Iya, bagus. Iya, jadi itu merupakan kemudahan-kemudahan yang memotivasi kita untuk cuci tangan pakai sabun. Kemudian saya ingin tanya nih Bu, kebiasaan-kebiasaan untuk membersihkan diri yang ada di lingkungan Ibu biasanya apa aja? Selain cuci tangan lagi, yang lain kebiasaan-kebiasaan. Gimana Bu? Bersih-bersih halaman. Iya, bersih-bersih tempat tidur. Iya, bersih-bersih rumah. Udah. Bias terus juga mungkin di sini muslim semua ya Bu ya. Jadi sebelum sholat itu biasanya apa Bu? Sebelum sholat wudu ya Bu, bukan mandi. Oh ya, mungkin subuh gitu ya Bu, biar seger gitu ya. Jadi mandi dulu. Jadi sebelum sholat itu yang wajibnya wudu ya, yang bagi yang muslim gitu. Biasanya sebelum masuk rumah suka cuci kaki sama cuci tangan gitu nggak Bu, dari kalau habis dari luar? Jarang. Nanti iya ya Bu ya, kalau musim hujan kan biasanya kalau apalagi pakai sendal itu banyak lumpur gitu ya Bu ya. Jadi nanti Mbak dibiasain kalau dari luar langsung cuci tangan dan cuci kaki gitu. Apalagi kalau misalnya langsung ke kasur kan itu dipakai untuk tidur gitu ya Bu ya, jadi kotor gitu. Nah, di sini ada poin-poin penting yang harus Ibu ingat, kemudian Ibu praktekkan di rumah. Cuci tangan tuh Bu nggak selalu harus menggunakan alat yang mahal, nggak harus selalu ada wastafel di rumahnya. Nggak apa-apa misalnya Ibu berkreasi gitu. Kira-kira kalau misalnya kita berkreasi nih Bu, bikin alat untuk cuci tangan dari apa ya Bu? Galon. Terus? Ya kerannya gitu ya Bu. Bisa ya. Jadi itu jangan sampai sarana prasarana itu menghambat kita untuk tidak cuci tangan gitu ya Bu. Nah, kemudian ember ataupun bak mandi itu harus sering-sering dikuras ya Bu. Biar apa Bu dikuras? Biar bersih, biar nggak ada jentik-jentik nyamuk ya Bu ya. Kemudian sabunnya yang seperti tadi saya bilang itu tidak selalu harus sabun cair ya. Bisa pakai sabun batangan, bisa pakai sabun cuci piring gitu ya Bu ya. Kemudian jangan lupa ya Bu ya, nanti yang sudah saya sampaikan hari ini dipraktekkan di rumah dan disampaikan kepada keluarga lain. Ibu bisa mengajarkan kepada anak-anak gitu ya, kepada suaminya atau kepada siapapun anggota keluarga gitu ya Bu. Nah sekarang karena udah selesai, Ibu ada yang mau ditanyain nggak? Udah cukup? Ya. Untuk yang terakhir seperti biasa, saya ingin meminta Ibu untuk menulis di janji dirinya apa yang akan Ibu laksanakan di rumah nanti. Nanti ada nulis di 2 kali ya Bu ya, ada di metaplan sama di tabel janji dirinya. Nanti bisa ditempel di rumah, misalnya di dekat wastafel gitu, nanti ditempel. Jadi keinget, oh iya cuci tangannya harus 6 langkah yang diajarkan
sama saya tadi gitu ya. Sekarang saya bagikan dulu. Ibu Siti Rohani, Ibu Nur Fitri, Ibu Yani, Ibu Siti. Nanti nggak usah panjang-panjang Bu, bisa satu kata yang pokoknya yang Ibu punya keinginan untuk mempraktekkan ya, tidak usah rumit-rumit. Yang satu lagi nanti ditulis di sini ya Bu ya. Yang sesi 11. Yang sesi 11 Bu, ditulisnya ya. Ya. Ini ya. Nanti yang disalin di kertas ini. Di sini ditulisnya ya. Ya, yang sudah boleh yang tabel janji dirinya dikumpulkan ke saya. Ya Bu, yang tabel janji dirinya. Santai aja Bu, nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Ada yang mau membacakan contoh satu orang? Ibu Lasita deh. Oh, Ibu Yani boleh. Yang barusan Bu, mau sering cuci tangan setiap kali mau makan, mau tidur, atau sudah beraktivitas. Siap, mantap ya. Jangan lupa dilaksanain ya Bu di rumah. Yang kertas pinnya boleh dibawa, yang jabelnya ya. Makasih ya Bu ya. Di sini yang selanjutnya yang saya ingin ingatkan kepada ibu-ibu, jangan lupa ya Bu, bantuan sosial yang didapat baik berupa bantuan sosial PKH itu dioptimalkan, dipakai. Misalnya kan beli sabun itu paling berapa ya Bu ya? 5.000 dapat ya Bu ya. Jadi jangan lupa dibeli untuk sabun gitu ya Bu, untuk mendukung praktek cuci tangan pakai sabun, mencegah dan menangani stunting gitu ya. Kalau misalnya Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai cuci tangan pakai sabun ini, nanti bisa tanya ke saya ataupun ke pendamping sosial di kelompok Ibu gitu ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyain untuk terakhir kali? Nah ya, cukup. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.